Kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan di episode yang ketiga ini ya. Jadi tadi episode 1 keputus, kepotong, lalu episode 2 juga kepotong, lalu ini sekarang episode yang ketiga. Nah, saya akan lanjutkan tadi sampai ke pertanyaan yang ini ya. Saya akan jawab lagi pertanyaan yang ke ini tadi. Nah, untuk akibat dari nadi yang tadi 210 ya, yaitu akibatnya ketika nanti dia berangkat sekolah ya, dia jadinya berkeringat gitu loh ya, lalu habis itu nadinya tinggi dan dia juga merasa kecapean. Karena apa? Dia tidak dikasih swim down ya. Nah, jadi akibatnya ya yaitu ketika nanti dia mau kembali lagi latihan berikutnya ya, dia udah merasa kecapean dan juga kalau nggak dikasih swim down ya otomatis kan badannya ya kaku ya. Nah, jadi mau nggak mau mesti dipelemasankan dengan pelemasan dan stretching ya. Nah, itu baru bisa nurunin laktatnya. Nah, lalu habis itu pertanyaan yang ke-7 nih ya, berarti udah lebih kurang tadi kan 8 pertanyaan. Yang pertama itu 4 pertanyaan di video pertama, di video kedua itu lebih kurang di 2 pertanyaan. Nah, ini 2 pertanyaan yang terakhir, total semua ada 8 pertanyaan ya. Nah, di sini bagaimana cara menghitung laktat ya. Nah, coach, kenapa ya sebagian atlet kalau renang gaya bebas antara tangan kanan dan tangan kiri, tarikan satunya high elbow, tetapi tarikan satu tangannya lagi lurus tanpa high elbow. Nah, di sini tidak jadi masalah ya, tidak jadi kendala. Tapi ketika kita berenang itu umumnya high elbow itu lebih ke recovery. Tapi dengan sebagian atlet kan mungkin mereka koordinasi badannya itu lebih terkoordinir dengan satunya high elbow, satunya tangan lurus. Jadi tidak jadi masalah sih itu kalau untuk tangannya. Karena apa? Dia mau koordinasi antara tangan kanan dan tangan kirinya gitu ya. Jadi ada masalah nggak? Tidak ada jadi masalah sih. Cuman harus dapat tarikannya benar-benar. Yang penting di dalam airnya itu tarikannya itu harus dapat. Jangan di dalam airnya itu tidak dapat tarikannya gitu loh. Jadi kalau mau tangan di atas gerakannya sedikit berbeda daripada yang kita pikirkan, itu tidak jadi masalah. Asalkan atlet ini ataupun anak ini ketika berenang, dia di dalam airnya itu gerakan tarikan dalam airnya itu benar gitu loh ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Nah, lalu habis itu ini sekarang pertanyaan yang terakhir nih ya. Nah, ingin menjadi atlet renang di usia 9 tahun kelas 4 SD dan rajin latihannya ya. Itu di video itu ya, teman-teman bisa nonton ya. Nah, di sini ada yang bertanya, izin bertanya coach, kami punya anak didik laki-laki pada saat dia umur 11 sampai 12 tahun KU3 performa sangatlah baik. Tetapi setelah naik di KU2 performanya turun. Apakah mungkin penyebab utamanya sudah overtraining sehingga pada saat golden age-nya dia tidak bisa berprestasi lagi? Dan bagaimana cara mengembalikan performa terbaiknya coach? Nah, ini saya jelaskan mungkin kepada kepada pelatih-pelatih juga, kepada teman-teman pelatih juga, itu selalu pikirkan yang namanya jangka panjangnya anak-anak. Nah, jadi ketika umur 11-12 tahun itu kalau KU3 performanya sangatlah baik. Nah, seberapa baik kira-kira? Apakah boleh dituliskan untuk catatan waktunya? Apakah dia menang di KU3-nya di Krapsi atau Kejurnas, ataupun dia bisa dapat best time, ataupun dia pecahkan rekor nasional, ataupun dia bisa dapatkan best time dia. Nah, itu tolong juga teman-teman kalau bisa dicantumkan ya, jadi saya bisa tahu seberapa baiknya. Lalu habis itu setelah naik ke KU2 performanya menurun, apakah mungkin penyebab utamanya sudah overtraining sehingga pada golden age-nya dia tidak bisa berprestasi? Nah, tidak melulu itu Pak. Jadi renang ini adalah jangka panjang ya. Jadi kadang ada anak yang ketika di
umur 11-12 tahun sudah bagus, ya, lalu habis itu naik ke 13-14 itu gak bagus. Nah, bukan dalam artian dia tidak bisa lagi berprestasi ataupun mungkin ada hal lain. Nah, tapi kalau memang Bapak mengetahui kalau dia sudah overtraining, apa yang harus dikerjakan contohnya, bagaimana cara mengembalikannya, yaitu Bapak boleh kasih si anak ini istirahat ataupun kurangin latihannya, dan kalau memang mau dia tetap aktif, yaitu Bapak boleh alihkan ke olahraga lain ya. Nah, contohnya dia suka basket, ya udah kasih aja latihan basket. Nah, seminggu mungkin 3 kali, tiga kalinya berenang ya. Jadi mungkin itu yang di situ yang saya bisa bantu ya. Tapi satu hal lagi yang perlu saya ingatkan ke semua teman-teman, sabar sedikit. Jangan juga anak-anak karena umur 11 tahun, 12 tahun mereka udah bisa bagus, terus dikasih latihan fisik, dikasih latihan lebih, dikasih emosi ya, karena emosi pelatih ataupun pelatih mengetahui ini program bagus ya dikasih terus. Akhirnya apa? Anak-anak ini sih bisa aja terima ya. Pada saat mereka udah latihan 5 tahun, 6 tahun, jangankan itu, saya punya pengalaman anak-anak itu sudah bosen gitu ya. Jadi setelah 5 tahun, 6 tahun anak-anak udah bosen. Jadi ketika saya minta dia datang kembali lagi latihan lagi, dia udah nggak mau lagi. Ketika umur 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, wah dia itu bagus banget prestasinya, yaitu di daerah-daerah ya, ataupun di perlombaan kota, di perlombaan daerah se-Sumatera Utara, itu dia bisa bagus banget. Tapi ketika dia udah 5 tahun berturut-turut bagus, dia sudah bosen. Ketika umur 13 tahun, 14 tahun, sekarang udah umur 12 tahun apa 13 tahun, saya suruh datang latihan, dia sudah bosen gitu loh. Jadi saya nggak tahu apakah orang tuanya memberikan program lebih, ataupun disuruh dia latihan sendiri, mandiri atau apa. Nah, tapi kalau bisa pelatih-pelatih juga mengedukasi ke orang tua bahwasan atlet-atlet ini mereka itu jangka panjang. Kita kasih mereka waktunya mereka juga untuk apa? Untuk mereka sekolah, untuk mereka berkembang, untuk mereka mengetahui step by step, satu persatu. Nggak usah buru-buru juga sampai mereka harus mengorbankan yang namanya contoh 5 tahun latihan mati-matian di umur muda. Ketika nanti umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun sudah tidak bisa berprestasi lagi, itu sayang sekali ya. Apalagi anak-anak ini sudah dibina dari kecil ya. Nah, jadi long term athlete development itu harus diperhatikan ya. Jadi Pak, itu terjawabkan ya. Kalau untuk gimana caranya supaya bisa mengembalikan lagi performanya. Kalau dia over latihan, berarti turunkan aja jadwal latihannya. Tapi kalau dia tetap pada porsinya, ya itu tidak jadi masalah, karena ini adalah prosesnya gitu ya. Nah, anak-anak ini juga bukan hanya bisa belajar untuk menang, tapi mereka juga harus mengetahui rasanya kalah, ataupun mentalnya ketika mereka di posisi kalah, apa yang harus mereka pelajari. Nah, mereka akan nanti ketika di latihan mereka akan termotivasi. Saya kalah, saya harus latihan kembali, saya harus jauh lebih bagus lagi. Nah, tetapi juga jangan over latihan, ya itu ya yang saya selalu ingatkan di video-video sebelumnya juga. Long term athlete development itu, pengembangan atlet jangka panjang itu sangat diperlukan oleh atlet-atlet yang muda ini. Jadi jangan sampai ketika dia umur 11-12 tahun KU3 kita udah hajar. Contohnya Putra ya, Putra ini kita udah hajar 5 kali latihan, 6 kali latihan, 7 kali latihan, bahkan dia bisa ngimbangin anak-anak yang senior-seniornya ya. Nah, bukannya tidak boleh, tapi jangkanya pendek gitu loh ya. Jadi kita maunya ngambilnya jangkanya yang panjang ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau videonya terpotong jadi 3 ya. Tapi saya akan upload di 3 video juga ya, teman-teman bisa nonton kembali. Itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.